Baru-baru ini, Bobon Santoso mendaftarkan salah satu kontennya yakni masak besar ke perlindungan hak cipta. Hal tersebut membuat terkejut banyak netizen yang budiman, baik dari kalangan masyarakat biasa, sesama konten kreator, bahkan hingga chef ternama seperti Chef Arnold. Bukti dari konten tersebut terdaftar di hak cipta diunggah di Instagram resmi Bobon Santoso. Tujuan dari Bobon mendaftarkannya ke hak kekayaan intelektual adalah untuk menghindari plagiarisme dari sesama konten kreator. Bobon mendaftarkan ide ini sebagai salah satu langkah terhadap mengatasi plagiarisme konten atau ide yang dimilikinya. Stop plagiat karya orang lain, jika tidak mengindahkan terpaksa jalur hukum kami tempuh. Ya, begitulah tulis Bobon di akun Instagram resminya. Banyak netizen yang budiman yang berpendapat bahwa pendaftaran ide dari konten masak besar milik Bobon Santoso ke hak cipta ini adalah buntut dari adanya kesamaan pada konten-konten yang dibuat dan diunggah oleh konten kreator lain. Bukti bahwa Bobon mendaftarkan hak cipta didasarkan alasan banyaknya konten kreator lain yang meniru ini diperkuat dengan komentar-komentar netizen yang berbakti. Selain menyinggung dan mendukung tindakan yang dilakukan oleh Bobon Santoso, banyak juga netizen yang budiman yang heran akan tindakan yang dilakukan oleh Bobon karena dirinya pun dianggap plagiat salah satu acara televisi pada awal tahun 2000-an. Komentar serupa tidak hanya ditemukan pada satu atau dua akun, namun masih banyak akun-akun lainnya yang heran dan juga merasa bahwa tindakan yang dilakukan ini berlebihan. Karena dirasa masih banyak yang bingung oleh didaftarkannya ide konten masak besar ini ke hak cipta, Bobon pun angkat suara dengan cara membalas komentar-komentar di Instagram pribadi miliknya. Selain itu juga, Bobon terlihat menjelaskan arti dari pendaftaran ide kreatifnya ke hak cipta dan menjawab pertanyaan dari banyak netizen yang budiman terkait apakah ide masak besar bisa digunakan oleh orang lain. Bobon juga menambahkan statement atau klarifikasi terkait ide miliknya bukanlah sekedar konten semata, melainkan sesuatu yang lebih dari banyak hal. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Menyikapin tentang pendaftaran hak cipta masak besar oleh Bobon Santoso. Bro, aku salah satu penggemarmu, tapi kali ini aku kurang setuju sama kau. Masak besar bukanlah karyamu, bukanlah ciptaanmu. Ya, masak besar sudah ada sejak nenek moyang kita. Dengan adanya adat ataupun acara itu selalu mengadakan masak besar. Nah, kalau kau mengkritisi tentang kontennya, tentang masak besar, aku juga nggak setuju sama kau, bro. Masak besar di konten ini sudah ada sejak zaman dahulu kala juga. Bahkan masa aku kecil, aku sering nonton acara di Trans 7 ataupun di TV-TV lain, acara masak besar. Jadi bukanlah kau penentu ataupun pencipta dari masak besar. Kali ini aku nggak setuju, bro, walaupun aku penggemar beratmu, ya. Nah, kalau kalian mau tahu, coba ketik komentar acara apa aja yang zaman dahulu sering mengadakan acara makan besar, ya, masak besar. Oke, kali ini aku nggak setuju. Jadi buat teman-teman gimana tanggapannya? Nah, guys, kalian pasti pernah lihat kan konten masak besar Bobon Santoso yang masak banyak banget tuh terus dibagiin ke warga. Nah, baru-baru ini ternyata Bobon daftarin kontennya ke Haki. Loh, gimana tuh maksudnya? Jadi yang didaftarin itu katanya bukan masak besarnya guys, tapi konsep kontennya, kayak gimana cara dibikin, gayanya, format acaranya gitu loh. Katanya boleh aja bikin masak besar asal jangan niru cara dia mengemas kontennya. Tapi gini deh, cara ngemas konten tuh bisa ngambang banget kan guys? Apa mungkin maksudnya gaya narasi? Atau sudut kamera? Masak di desa sambil bagi-bagi keluarga? Itu banyak yang udah lakuin juga ya. Cuma mungkin belum serajin Bobon Santoso bikin konten. Bayangin aja guys, kalau semua orang mulai daftarin konten mereka. Ada yang daftarin konten edukasi hukum, terus bilang boleh edukasi asal jangan kayak gua. Atau prank, atau podcast-podcastan. Lah ribet cuy. Atau gua di misalnya konten edukasi di samping kebun, bisa gua daftarin Haki juga kali ya. Ya pada dasarnya sih gua setuju guys, kalau hasil karya itu perlu dilindungi, tapi jangan sampai jadi alat buat ngeklaim ide yang terlalu umum. Dirijen Haki juga kudu jelik nih, mana yang beneran orisinil dan mana yang memang budaya publik. Kalau menurut kalian gimana guys? Ini langkah bagus atau bisa bahaya buat konten kreator lainnya? Tulis di komentar ya, dan jangan lupa share biar makin banyak hal-hal yang bikin kalian melek hukum lagi.
Guys, kalian tahu Bobon Santoso yang kontennya masak besar? Jadi, Bobon tuh baru aja secara resmi mematenkan hak cipta konten yang diberi nama Masak Besar Bobon Santoso. Nah, hal ini diungkap melalui postingan Instagramnya. Nah, Bobon dalam postingannya bilang kalau dia itu nggak segan-segan akan menempuh jalur hukum jika ada kreator yang dengan sengaja menciplak atau memplagiat konsep konten makan besarnya. Nah, hal ini secara tidak langsung menjadi pengingat bagi konten kreator lain yang menggunakan konsep masak besar secara asal-asalan untuk mengajar trending ataupun viral dari konten-kontennya. Nah, hal ini kemudian membuat banyak netizen yang mempertanyakan bagaimana dengan orang-orang yang emang terbiasa dengan masak besar, apakah harus izin dulu, seperti misalnya masak di acara nikahan dan acara-acara lainnya. Nah, karena adanya kesalahpahaman, Bobon kemudian membuat penegasan bahwa bukan masak besarnya yang tidak boleh ditiru, namun cara mengemas sebuah konten masak besar yang emang selama ini menjadi ciri khas Bobon Santoso dalam kontennya. Jadi step by stepnya gitu guys. Bobon juga menambahkan kalau kekayaan intelektual yang dilindungi adalah programnya, naskah atau buku panduan, layout program, hingga konsep dan ciri khas pemilik karya. Jadi bukan untuk masak besarnya. Untuk proses masak besar boleh tetap dilakukan. Tapi ketika itu menjadi sebuah konten dengan kemasan masak besar, tentu akan jadi perhatian bagaimana cara mengemas program tersebut. So gimana guys menurut kalian? Kalau menurut gua wajar aja jika seseorang yang memiliki karya mematenkan hak atas karyanya tersebut, karena itu diperbolehkan oleh negara. Sekarang tinggal bagaimana membuat orang paham apa yang menjadi hak ciptanya agar tidak menjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Lah kok bisa Masak Besar Bobon Santoso didaftarkan sebagai hak cipta? Emangnya ini IP? Nah kita bahas ya. Kemarin kita udah ngebahas tentang si Joget Satbor yang ternyata adalah IP. Lalu bagaimana dengan Masak Besar Bobon Santoso? Langsung aja gue jawab dengan singkat. Pertama, kata Masak Besar Bobon Santoso bisa didaftarkan sebagai hak cipta. Dan yes, itu adalah IP-nya Bobon Santoso. Tapi nih, masak besar tidak bisa didaftarkan karena itu adalah konsep yang mana itu sudah digunakan sebelum dari Bobon juga udah, bahkan kayak Chef Fragil jadi host makan besar yang mana juga masak besar juga. Atau di kebudayaan juga kayak di kampung gue tuh di Minang ada kebudayaan masak besar. Jadi kalau ada kenduri, pesta, acara ada segala macam, masyarakat pada ngumpul ngeriung masak bareng-bareng. Nah itu skalanya besar gitu. Jadi kalau secara konsep masak besarnya itu nggak bisa didaftarkan. Tapi IP atau konten si Bobon Santoso ini yang masak besar itu dilindungin secara hukum gitu. Jadi semoga paham ya. Nah satu lagi, kalau kita cek di DJKI, nah, nanti gue kasih linknya, teman-teman bisa ngecek tuh hak cipta, terus cari keywordnya itu masak besar. Tuh kelihatan tuh, ini gue tampilin di sini. Di situ yang sudah mendaftarkan hak ciptanya selain Bobon Santoso, yang pertama kali bahkan urutannya tuh ada orderan masak besar miliknya MNC. Ada 2, langsung berlanjut sama masak besar Bobon Santoso. Nah gimana tuh? Sementara sudah ada daftar yang daftarin duluan tuh. Nah terus itu hak cipta. Kalau dari mereknya, nih kota tampilin juga di sini, itu mendaftarkan dengan keyword masak besar cuma MNC dengan orderan masak besarnya. Ada 3 kelas. Apalagi kelas itu nanti akan gue jelasin, tenang. Jadi intinya Bobon hanya mendapatkan hak ciptanya di Masak Besar Bobon Santoso, yang mana itu yang dilindungi adalah kontennya. Kalau misalnya ada sesuatu yang ciri khas, misalnya cara pengambilan gambarnya, editingnya, ada logonya, ada grafisnya, itu khasnya Bobon Santoso, itu tidak boleh diciplak. Tapi konsep masak besar, apalagi kalau misalnya teman-teman mau bikin terus namanya beda, masak jumbo atau masak bareng-bareng, nah itu boleh banget karena secara konsep itu tidak bisa dilindungin gitu teman-teman. Jadi semoga mendapat pencerahan bahwa Masak Besar Bobon Santoso itu IP-nya Bobon Santoso dan secara hak ciptanya memang dilindungin, tapi konsep masak besarnya itu milik publik. Jadi siapapun boleh bikin konten asal tidak menciplak kontennya Bobon Santoso atau konten siapapun gitu teman-teman.